Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel ya. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial cara melakukan pengecekan timing belt ya. Untuk mobil-mobil yang menggunakan timing belt perlu dilakukan penggantian setiap 50.000 km ya, atau 5 tahun sekali. Untuk timing belt yang original. Tapi untuk yang menggunakan substitusinya perlu kita lakukan pengecekan setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Apabila timing belt putus tentu akan mengakibatkan kerusakan yang parah seperti rocker arm patah atau klep yang bengkok karena bertumbukan dengan piston atau seker. Untuk itu perlu dilakukan penggantian secara rutin. Apabila membeli mobil baru atau tidak ada petunjuk stikernya ya, biasanya di cover timing belt seperti ini kan dikasih stiker petunjuk penggantian terakhir kapan dan kilometernya berapa, atau mungkin ditempel di dashboard atau di door trim ya. Tapi bila tidak ada atau sudah hilang atau membeli mobil baru, maka harus segera dilakukan pengecekan timing belt. Ini kita contohkan pada Mitsubishi Kuda Diesel ya. Ini untuk melakukan pengecekan kita cukup membuka cover bagian atas ya. Kita lepas dulu bautnya ini dengan kunci ring pas 10 ya. Nanti kita lepas dan bisa kita intip atau kita lihat kondisi timing beltnya seperti apa. Oke ya, di pagi ini yang suasana mendung berkabut. Oke ya lur. Oke ya lur, ini dilepas dengan kunci ring pas 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 baut ya. Ada 5 baut, yang panjang 2, yang tengah sini yang di kabel, bracket kabel, kemudian yang pendek ada 3, 1, 2, 3. Kita lepas semua. Setelah kelima baut terlepas, ini bisa covernya bisa kita lepas untuk bisa melihat dalaman timing belt ya. Kita lepas dulu covernya seperti ini. Kita lepas dulu. Untuk bautnya ada 5 ya. Ini yang pendek-pendek ada 3, yang panjang, yang bracket untuk kabel ada 2. Jadi cover timing belt yang atas saja yang dibuka, yang di bawah tidak perlu dibuka ya. Ini sudah kelihatan timing beltnya, kita cek apakah kendor apa enggak. Ini enggak kendor, ini bisa juga kita lihat apakah retak atau tidak. Kemudian timing belt yang pendek juga kita perlu cahaya ya. Oke ya lur, setelah ini covernya terbuka ya, covernya kita buka, kita sudah kelihatan ini timing beltnya, timing belt panjang dan timing belt pendek ya yang di dalam ya. Kita membutuhkan senter ya, untuk senter kecil ya seperti ini untuk menerangi ya. Yang perlu kita periksa yang pertama ini dulu bagian luar dari timing belt. Kalau dia sudah ada garis-garis retak-retak artinya sudah perlu diganti. Dan juga bagian dalam ya, yang ada gerigi-geriginya ini kita cek apakah di sela-sela geriginya ini ada yang retak atau rusak ya, itu sekiranya perlu diganti. Kita cek juga untuk kekencangannya ya. Apabila ini terlalu kendor artinya karetnya sudah molor dan perlu dilakukan penggantian juga. Kita periksa di timing belt panjang dan juga timing belt pendek ya. Karena ini kebetulan untuk Mitsubishi ini ada 2 timing belt. Kalau yang bagian dalam, yang bagian kecil itu bisa kelihatan juga. Ini kita lihat bagian luarnya ya. Ini masih utuh, nggak ada retak-retak. Gerigingnya juga masih bagus ini. Kalau kita intip, gerigingnya masih bagus, bagian luarnya masih bagus. Ini timing belt panjang dan timing belt pendeknya masih bagus. Seperti itu ya, kurang lebih untuk cara pemeriksaan kondisi timing belt apabila data penggantiannya tidak ada.
Oke ya lur, kurang lebih seperti itu ya lur untuk cara pengecekan timing belt pada mesin mobil. Perlu saya ulangi lagi bahwa untuk timing belt ini diganti setiap 50.000 km atau 5 tahun sekali. Kalau untuk yang original Mitsubishi itu bisa sampai 100.000 km. Tapi tetap perlu kita cek setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Apabila ada kondisi timing belt yang perlu kita perhatikan, misalnya ada retakan atau rembesan oli, kita cek. Caranya cukup mudah, tinggal dilepas aja covernya, terus kita intip dan kita terangi dengan senter ya, seperti tadi pengecekannya. Karena kalau sampai putus efeknya akan sangat merugikan kan, bisa turun setengah mesin atau bahkan mungkin turun mesin atau overhaul, karena klepnya pasti akan patah, klep bengkok, rocker arm patah, piston bertumbukan dengan klep dan sebagainya ya. Kerusakannya tentu tiap mobil bisa berbeda-beda, tergantung putaran mesin, kecepatan kendaraan dan lain-lain. Oke ya, setelah ini kita cek, kita bisa pasang kembali. Caranya kebalikan dari membongkar. Oke ya lur, oke ya, ini setelah dicek, kita pasang kembali untuk cover timing belt bagian atas ini. Ini tabelnya kita tarik, terus ini kita masukkan. Oke ya lur, setelah cover ini terpasang pada dudukannya, selanjutnya kita pasang baut-bautnya. Ada 5 baut ya untuk Mitsubishi Kuda diesel ini. Ada 3 baut pendek yang di atas, 1, 2, 3, dan yang tengah ini yang untuk bracket kabel ada 2, itu panjang bautnya. Yang panjang, ukurannya lebih panjang, ini bracket yang di tengah sini. Oke ya, selanjutnya tinggal dikencangin untuk kelima bautnya ini ya, bisa dengan kunci ring tas 10 atau kunci shock, mana yang lebih mudah bisa kita kencangkan ya masing-masing. Kita cek-cek lagi. Setelah semuanya oke ya, udah selesai untuk cara pengecekan timing belt ya, dengan melepas cover timing belt, kemudian kita cek, kita senterin ya, kita terangin untuk timing beltnya yang panjang maupun yang pendek, kita cek semua. Oke ya lur, oke ya lur, sekian dulu untuk tutorial pengecekan timing belt ya, tutorial perawatan Motuba dari Motuba Channel. Sekian dulu untuk videonya, saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.